Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman ketemu lagi di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Untuk teman-teman yang baru gabung, halo, selamat datang dan salam kenal ya. Nah teman-teman, ini kegiatan saya di dapur. Jadi kali ini tuh saya kepengen beberes dapur karena dapurnya tuh udah kotor banget ya teman-teman. Terus banyak semut yang gede-gede gitu ya. Pas kemarin saya cek itu ternyata kayak ada telur-telurnya gitu. Ini karena udah lumayan lama ya nggak saya bersihkan, karena kalau punya ambalan kayu itu kan rawan banget lembab, terus takutnya nanti berjamur ataupun kena rayap ya. Tapi alhamdulillah ambalan rak bumbunya sih aman, tidak sampai kena rayap ataupun berjamur. Cuman kemarin itu ada lumayan banyak semut gitu teman-teman. Nah kali ini saya pengen bongkar, tapi sebelumnya tadi tuh saya bersihin meja makan dulu. Meja makannya tuh udah kusam banget karena kalau tatakannya itu kaca. Sekalian saya juga rapiin botol-botol kayak saus, kecap kayak gitu teman-teman. Sekalian cek juga barangkali ada yang kadaluarsa gitu ya teman-teman. Nah ini saya lanjut cuci piring karena tadi pagi setelah bikin sarapan itu saya belum sempet cuci piring ya teman-teman. Biasa kalau pagi-pagi itu suka dabrak kedubruk. Harus nganterin Mbak Tita sekolah, terus harus jemurin baju dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kadang-kadang saya tuh kalau nyuci piring atau beberes sekarang lebih santai gitu ya, semaunya aja, kadang-kadang siang, kadang sore, pokoknya ya semaunya aja, yang penting pekerjaan itu dipegang. Nah ini saya lanjut cuci piring dulu ya teman-teman. Cuci piring kalau udah selesai itu enak banget karena dapurnya itu jadi lebih lega. Oke, sekarang saya lanjut untuk membersihkan di atas meja dapur ini, tapi sebelumnya dinding keramiknya itu saya bersihin dulu. Saya cuci dulu menggunakan spons sama sabun cuci piring ya, supaya dinding keramiknya itu kinclong dan glowing. Nah kalau membersihkan pakai spons cuci piring itu menurut saya lebih bersih ya teman-teman daripada pakai lap gitu, karena kalau lapnya itu kena minyak dikit-dikit jadinya ngaruh, tidak kinclong gitu teman-teman. Terus bagian atasnya juga jangan sampai terlewatkan supaya tidak kusam teman-teman. Nah ini saya juga habis cek air di sirih gading. Saya berharap sirih gadingnya itu tumbuh subur dan menjuntai ke bawah, tapi ternyata tidak. Dia itu tidak mati, tapi tidak sesuai dengan harapan ya. Pengennya tuh tanamannya sampai rimbun, menjuntai-juntai ke bawah, itu kan cantik ya. Nah ini saya bersihkan dulu untuk wadah bumbu ya, yang kecil-kecil itu tuh dari Green Living. Jadi kalau teman-teman pengen samaan, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ya. Oke lanjut, yang di dekat kompor itu atasnya saya sapu menggunakan sapu kecil dulu ya, karena biasanya kalau di sela-sela itu kan suka banyak debu ya teman-teman. Takutnya pas lagi masak nanti kejatuhan debu, itu kan repot ya. Nah kalau udah disapu atasnya, kemudian dinding keramiknya itu saya lap juga menggunakan kanebo yang lembab. Terus kompornya itu saya cuci ya menggunakan cairan pencuci piring sama spons kayak nyuci piring biasa gitu ya teman-teman, supaya kompornya itu kan glowing, karena ini terbuat dari tempered glass teman-teman. Karena kalau nggak rajin dibersihin kelihatan banget kotornya ya. Nah kalau udah tinggal dibilas, dibilasnya juga menggunakan spons pencuci piring, cuman yang udah dibersihkan sabunnya. Kemudian untuk ujung-ujungnya itu dinding keramik saya coret-coret pakai ini teman-teman, kapur ajaib gitu ya, supaya nggak ada serangga ataupun semut ya. Nah ini saya turun-turunin dulu untuk jar wadah bumbunya. Kemudian saya cek juga kalau yang wadahnya itu udah kosong, itu mau saya cuci. Tapi kalau yang masih ada itu saya lap-lap aja seperti ini, terutama atasnya itu kan suka banyak debu teman-teman. Nah kemudian untuk penyangga kompornya, ini apa nih namanya, ambalan kompor gitu loh, apa sih namanya ya Allah, tingkringan atau apa sih gitu teman-teman. Itu saya cuci dulu supaya tidak banyak minyak ya. Kemudian tadi jarnya juga sudah saya cuci. Kemudian lanjut ini saya membersihkan laci, karena laci kitchen setnya juga mulai berantakan, mulai kotor gitu teman-teman. Padahal tertutup, tapi ya tetap aja ya, namanya debu itu kan bisa masuk melalui sela-sela manapun gitu teman-teman.
Nah, sambil dicek juga ya, barangkali ada bumbu dapur yang udah mulai kadaluarsa ataupun udah nggak bagus, itu saya buangin. Tapi ternyata masih aman. Dan ini ada chopper atau blender, itu saya simpan di dalam aja supaya dapurnya itu lega. Jadi teman-teman, kalau meja dapurnya terlalu banyak barang itu saya merasa terganggu untuk masak gitu loh teman-teman. Jadi laci atas itu saya gunakan untuk menyimpan garam, terus sarung tangan plastik. Ada chopper juga saya simpan di situ, ada gula merah, ada teh tubruk gitu ya teman-teman. Nah, laci bawahnya itu saya simpan kayak botol-botol saus, bumbu-bumbu kering gitu ya yang sesetan. Ini saya cek juga barangkali ada yang kadaluarsa ya teman-teman. Memang harus sering ngecek bumbu-bumbu secara berkala, takutnya nggak sengaja kita pakai barang yang kadaluarsa ya. Makanya sekarang saya lebih suka beli kayak saus-sausan itu yang sasetan gitu teman-teman. Contoh kayak saus tiram, terus saus teriyaki, kayaknya lebih enakan beli yang saset ya. Jadi sekali pakai gitu udah langsung buang. Kalau botol-botol takutnya itu jarang dipakai, akhirnya kadaluarsa gitu teman-teman. Nah, untuk bersihin kitchen set, lacinya itu belum semua. Besok insya Allah mau saya bongkar yang di bawah wastafel itu untuk menyimpan kayak perabotan, wadah-wadah food prep, ada panci kecil-kecil gitu teman-teman. Tapi nggak sekarang ya. Jadi gantian besok aja karena pekerjaannya tuh yang lain masih menanti nih teman-teman. Lanjut, ini saya sapu-sapu dulu. Pokoknya kalau nyapu bagian depan dan dapur itu saya pisahin. Ini tuh pakai sapu bekasnya ruangan depan karena udah mulai brodol gitu loh teman-teman. Udah pada copot gitu ya injuknya. Nyapunya udah selesai, sekarang lanjut ngepel. Jadi kalau ngepel itu juga sendiri-sendiri ya lapelnya teman-teman, karena kalau pas beli pel-pelan Bolde itu dapat 2 lapelnya gitu ya teman-teman, bisa diputar bisa diganti gitu teman-teman. Nah, lanjut, ini di sore harinya. Jadi kali ini tuh saya kepengen masak sop sayuran sama balado kentang. Saya kalau masak itu menjelang anak-anak mau pulang ya teman-teman, jadi pas anak pulang tuh masakannya masih fresh. Nah, tadinya tuh kepengen masak sayur sop sayuran sama bergedel kentang, tapi anak-anak tuh nggak mau, katanya kentangnya itu di balado aja karena lebih enak gitu, pedas teman-teman, jadi nggak perlu bikin sambal lagi. Dan seperti biasa ya teman-teman, saya tuh kalau makan kayak ada yang kurang kalau nggak pakai kerupuk. Jadi kali ini saya pengen goreng kerupuk aja ya. Sebenarnya tuh lebih enak kalau kerupuknya goreng sendiri. Memang sih agak boros pakai minyaknya, cuman menurut saya tuh lebih sehat karena minyaknya tuh udah jelas gitu ya. Udah jelas bersih teman-teman. Nah, ini kerupuknya udah udah matang semua. Kemudian tadi lanjut goreng kentang. Nah, ini saya siapin cabai untuk bikin balado kentangnya ya teman-teman. Sebenarnya kalau saya sih lebih suka sayur sop sama bergedel kentang gitu ya. Apalagi kalau bergedelnya itu ditambahin pakai daging giling atau cincang ataupun pakai kornet, itu enak banget. Tapi anak-anak katanya lebih enakan pakai balado gitu. Jadi rasanya itu pedas, nggak perlu pakai sambal teman-teman. Jadi ya udah, karena menurut saya lebih praktis, nggak masak 2 kali. Karena kalau bikin bergedel kentang itu kan agak ribet ya, belum lagi harus bikin sambal. Nah teman-teman, ini saya goreng bawang merah dulu karena saya tuh kehabisan bawang merah goreng, belum beli lagi. Tapi nggak apa-apa, kayaknya malah lebih asli ya, lebih ori goreng sendiri, nggak ditambahin pakai tepung ya teman-teman. Terus untuk bumbu sopnya ini saya goreng bawang putih, bawang merah, kemudian kalau udah matang kita haluskan, ditambahin pakai merica butiran. Kalau nggak ada merica butiran ya pakai lada bubuk juga nggak apa-apa. Ini dihaluskan dulu ya teman-teman. Ini sudah jadi, kemudian siap untuk dimasukkan ke dalam air. Ini airnya belum mendidih tapi nggak apa-apa, langsung dimasukkan aja seperti ini ya. Lanjut, ini saya potong-potong wortelnya dulu. Jadi untuk isian sopnya itu saya pakai wortel, pakai daun bawang, kemudian pakai kol atau kobis ya. Jadi dipotong-potong aja seperti ini. Sebenarnya kalau masak sop itu lebih simple ya teman-teman, lebih gampang dan cepet. Nah, lanjut kita masukkan wortelnya dulu karena ini kan sayuran yang keras ya, supaya nanti matangnya itu
bareng dan lebih fresh. Oke teman-teman, ini saya bikin baladonya dulu. Untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit merah dan cabai keriting merah teman-teman. Ini saya haluskan dulu kayaknya 2 kali ya, karena choppernya itu sedikit. Kita masukkan dulu ke dalam wajan, kemudian ini saya tambahkan tomat, tambahkan cabai merah keriting, dihaluskan lagi. Jadi nggak apa-apa karena ini choppernya kecil 2 kali ya. Saya suka menggunakan chopper ini karena hasilnya tuh halus, cepet banget, nggak pakai lama teman-teman. Kemudian kita tumis, tambahkan daun jeruk dan daun salam teman-teman. Saya nggak punya lengkuas ya. Kemudian untuk sopnya itu saya tambahkan menggunakan kaldu bubuk ya, lalu tambahkan gula pasir sedikit. Seperti biasa saya suka banget masak itu selalu pakai gula walaupun sedikit ya teman-teman. Nah yang terakhir masukkan sayurannya, daun kol dan daun bawang sebentar aja, kemudian matikan apinya, kemudian tambahkan bawang merah goreng. Nah sekarang proses untuk bikin balado kentangnya ya teman-teman. Bumbunya itu udah ditumis-tumis sampai wangi, kemudian masukkan gula merah. Ini gula merahnya nggak saya sisir, jadi harus menunggu agak lama dibecek-becek gitu ya. Kemudian tambahkan air sedikit aja sih kalau saya, tambahkan garam, tambahkan penyedap kaldu jamur. Ditumis-tumis dulu sampai benar-benar wangi dan mateng ya, supaya nggak langu teman-teman. Nah kalau udah mateng tinggal dimasukkan kentang yang sudah digoreng. Udah seperti ini aja, tunggu bumbunya meresap ke kentangnya. Masya Allah ini sudah matang nih teman-teman. Jadi seperti ini aja masakan saya kali ini, hanya 2 menu, tapi ini kalau request anak-anak pasti langsung habis kalau pas anak-anak pulang gitu. Oke teman-teman, seperti ini dulu video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, semoga selalu bahagia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang pantas. Sampai ketemu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.